Nah, itu tadi adalah tahap persiapan yang emang saya lakukan, yang menurut saya itu udah paling efektif lah, udah pas, dan saya nggak I don't miss any step, saya nggak ketinggalan step apapun dalam persiapan untuk toilet training itu. Nah, di video kali ini mungkin saya akan bagi ya dalam 3 part. Yang pertama adalah part tentang persiapan untuk toilet training, yang kedua adalah tahap pelaksanaan toilet training, dan yang terakhir adalah tahap evaluasi toilet training. Nah, itu salah satu kunci juga keberhasilan saya. Nah, selanjutnya adalah pelaksanaan toilet training. Ini yang paling penting. Ketika tanggal yang kita sepakati itu sudah datang, jadi waktu itu saya sepakatinnya di tanggal 1 bulan Februari misalnya gitu ya. Ketika tanggal itu sudah datang, saya akan kasih tahu ke mereka. Jadi pokoknya setiap hari kan kita counting down ya ke anak ya. Setiap hari kita sounding, setiap hari kita counting down juga. Misalnya kalau pas sebulan kita udah sounding ya, per minggu lah, minggu kedua 3 minggu lagi ya, 2 minggu lagi ya, 1 minggu lagi ya, mulai dari 1 minggu itu per hari di soundingnya, di counting downnya. Jadi 6 hari lagi ya kita akan latihan pakai celana dalam dan pipis di toilet seperti Pangeran Kamil gitu. Pokoknya saya counting down 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pokoknya Hamin 1 nih. Gimana dek? Adek udah siap belum? Besok kita akan latihan ke toilet nih seperti Pangeran Kamil gitu. Pokoknya saya udah sounding tuh seperti itu. Di hari H pelaksanaannya, ini adalah poin terpentingnya adalah komitmen. Ya, tadi yang saya bilang adalah poin terpenting dari toilet training ternyata cuma satu itu aja, komitmen. Komitmen siapa? Komitmen kita sebagai ibu untuk melaksanakannya gitu. Jujur aja itu berat banget bagi saya awalnya, karena ya mereka pasti akan masih ngumpul di mana-mana, nggak berasa aja tuh pipis keluar, karena biasanya pakai itu ya, pakai pospak, pakai pampers gitu. Jadi ya udah, dia pipis aja lagi duduk gitu, pipis aja. Selalu saya bilang ke mereka, adek kalau mau pipis itu kita pipisnya ke toilet ya gitu. Jadi kalau terasa, tuh di buku Kamil juga ada tuh, kalau terasa ada geli-geli di perut seperti itu rasanya, adek langsung bilang sama mama, nanti kita pipisnya di toilet gitu. Terus juga kita nggak boleh ngompol gitu. Itu saya laksanakan. Nah, sebelumnya saya pernah dengar juga tips bahwa adanya reward and punishment, tapi itu nggak bekerja di anak saya, dan itu justru malah membuat saya semakin stres ketika menerapkan toilet training. Jadi kayak udah kita harus kita stres nih karena mereka pipis, kita harus ngelap segala macam, terus kita juga harus ngasih punishment ke mereka, dan itu menurut saya menguras emosi gitu. Saya ngasih punishment dan juga ya harus ada ininya kan, ya dievaluasi gitu kan, jadi kayak nggak merepet gitu. Itu sempat saya lakukan di hari pertama, dan di hari kedua itu tidak saya lakukan lagi, karena menurut saya itu malah membuat saya semakin stres dalam toilet training ini gitu. Jadi saya dengar, kalau saya dengar dan saya baca ya, ibu-ibu yang setiap anaknya pipis dia harus mandi, setiap anaknya ngompol dia harus ngelap sendiri gitu. Itu saya coba latih gitu. Jadi saya coba latih untuk tanggung jawabnya dalam hal ngelap pipisnya itu. Waktu itu sih saya latih, ayo bantu lap ya gitu, bantu lap supaya dia bertanggung jawab juga dengan apa yang sudah dia lakukan gitu. Tapi saya tidak memberikan itu sebagai punishment, jadi saya nggak ngerasa itu adalah hukuman. Nah, itu membuat hari kedua berjalan lebih mulus sebenarnya. Hari pertama itu benar-benar stressful bagi saya, karena saya sempat menerapkan yang itu tadi. Dan juga mereka tentu saja pipisnya itu lebih banyak ya, lebih sering gitu. Nah, terus saya pernah dengar juga nih tips ini, sekalian saya bandingkan dengan yang saya lakukan ya. Saya pernah dengar juga tuh tips kalau anak dikasih minum yang banyak supaya dia tahu, oh ini nih rasa pipis gitu. Saya ngelakuin itu tuh awalnya di hari pertama juga. Nah, ternyata itu kan dia memang makin sering banget pipisnya, dan itu kita udah harus menerapkan punishment juga, dan itu makin bikin kita stres gitu. Jadi hari kedua itu saya tiadakan juga. Jadi saya ngasih minumnya ya sesuai dengan biasanya mereka minum aja. Jadi senormalnya aja gitu. Saya nggak ngasih banyak-banyak minum. Jadi yang lebih saya tekankan adalah, adek kalau mau pipis, kalau terasa geli-geli di perut, itu kasih tahu mama ya, ini namanya pipis seperti Pangeran Kamil, kita harus ke toilet gitu. Lebih kesananya. Oh iya mama, ada yang kelupaan nih tentang masalah usia mulai toilet training ya. Ini menurut saya juga ya kita bisa pilih lah.
kita punya pilihan gitu. Ada yang udah mulai toilet training ketika anaknya udah mulai duduk 1,5 tahun, atau udah bisa jalan 1,5 atau 2 tahun gitu ya. Itu sebenarnya bagus, karena semakin cepat kita toilet training sebenarnya kan semakin bagus ya. Jadi lebih mudah juga untuk penyesuaian ke anaknya lebih cepat beradaptasi gitu. Cuman karena saya terlena, ya saya ibu bekerja ya, jadi saya terlena cukup lama, jadi baru toilet training itu di umur anak saya 3 tahun. Tapi saya merasakan bagi saya dan anak saya mungkin inilah waktu yang paling tepat gitu untuk memulainya. Pertama, karena frekuensi pipis dan pupnya itu udah nggak sesering anak kecil, mungkin di bawah 2 tahun gitu ya, udah nggak sesering itu. Mereka pipis pun juga udah nggak terlalu sering, dan pipisnya itu udah banyak. Kemudian yang kedua, pupnya itu juga nggak sering banget gitu loh, jadi kayak dia paling sehari sekali, jadi pup dan pipisnya itu udah frekuensinya udah sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, anaknya udah bisa komunikasi dengan lebih baik, anaknya udah bisa ngomong gitu, anaknya udah mulai bisa diajak berpikir gitu. Nah itu menurut saya poin plus dari, ya walaupun saya agak telat mulainya, mungkin menurut saya agak telat mulainya dibandingkan teman-teman yang udah mulai toilet training di usia 2 tahunan, tapi salah satu poin plus dari saya baru mulai di 3 tahun itu ada itu, yaitu dua hal tadi itu. Dari segi frekuensi pipis anak dan pup anak, dan juga dari segi komunikasi anak dengan kita. Jadi dia udah mulai lebih baik lah komunikasinya gitu sih. Nah karena anak saya itu dari umur 2 tahun sampai 3 tahun itu masih sufor, mereka sufor itu ternyata salah satu yang membuat frekuensi pipis itu sering gitu ya. Jadi kalau abis minum susu, abis minum sufor, itu pasti mereka pipisnya jadi banyak dan jadi sering gitu. Nah itu salah satu poinnya. Nah mulai dari hari pertama, dan ini juga saya sudah sounding ke anak, bahwa mulai dari hari ini adek sebelum tidur nggak ngedot lagi, adek sebelum tidur itu udah nggak minum susu lagi, kita ganti waktunya gitu. Jadi waktunya bisa diganti mams, misalnya jadi pas bangun tidur, atau pas atau pas kapanpun lah ya. Misalnya mamis ngasih jadwal sendiri untuk jadwal minum susunya. Waktu itu saya sih ngasih jadwalnya itu jam 9 gitu ya. Jadi 2 jam setelah biasanya mereka makan pagi itu jam 7. Jadi jam 9 atau jam 10 itulah waktu mereka untuk minum susu. Nah jadi nggak terlalu mepet juga dengan waktu mereka untuk tidur siang, karena tidur siang biasanya mereka juga minum susu. Jadi anak saya itu minum sufornya biasanya 2 kali, udah 2 kali tuh ya. Yang pertama sebelum tidur siang, dan yang kedua sebelum tidur malam. Jadi mereka tuh minum susunya cuma itu. Dan itu udah 2 kali itu saya berusaha pertama memindahkannya, yang kedua mengurangi frekuensinya. Mulai dari yang pertama ngurangin dulu minum susu untuk siang, jadi dikasih aja cemilan, dikasih aja kue yang bikin mereka kenyang. Terus yang untuk malam hari itu memang saya cut dan saya majukan jamnya. Misalnya biasanya mereka tidur jam 9 itu udah ngedot. Nah saya majukan jadi jam 7 gitu, dan itu lumayan efektif. Jadi mereka nggak ngompol pas malam hari, karena nggak ngompol gitu pas malam, dan itu bagi saya sih itu efektif. Nah itu juga balik lagi mam ke poin utamanya tadi adalah komitmen. Itu kan sudah kita sepakatin sama anak, mereka udah nggak boleh ngedot lagi sebelum tidur, dan itu kita lakukan gitu. Jadi ketika anaknya nangis-nangis minta susu gitu, mau minum susu pakai botol, itu tuh pasti berat untuk kita nolak kan. Tapi balik lagi, poinnya adalah komit. Kita harus komit sama kesepakatan kita sebelumnya. Jadi kita nggak boleh goyah. Ya kita harus sabarin anaknya gitu kan. Kita sudah sepakat, nah kan kita udah besar. Kita mau seperti Pangeran Kamil. Nanti kalau kita minum susu pas sebelum tidur, itu nanti jadi ngompol gitu, karena banyak minum air, seperti itulah. Saya coba kompromi sama anak, tapi saya tetap harus komit lagi tuh dengan keputusan itu. Yang kedua adalah nih bagi ibu juga nih. Yang selanjutnya bagi ibu nih, komit untuk nggak belikan pampers lagi, nggak belikan diaper lagi gitu. Mungkin ini agak berat juga bagi kita gitu, terutama kalau kita mau keluar rumah. Nah gimana tuh gitu ya, pas keluar rumah baru hari pertama toilet training dan harus pergi keluar rumah. Waktu itu saya juga keluar rumah tuh waktu pertama toilet training. Adalah drama mereka ngompol di mobil, adalah drama yang susah nyari toilet gitu ya. Itu, tapi ya balik lagi, poinnya adalah komit. Jadi saya udah nggak belikan lagi pampers gitu, jadi saya udah nggak belikan lagi diaper. Jadi mereka, ya memang itu resiko kita. Kalau nih mams, kita belikan pampers, kita belikan diaper lagi, dan kita pakaikan lagi pas mereka keluar rumah, komitmen
komitmen kita jadinya goyah, dan itu akan menurut saya merubah konsep di anak gitu. Jadi balik lagi, bagi saya poin utamanya adalah komit. Jadi saya juga udah benar-benar cut, gak belikan lagi Pampers mulai dari tanggal yang kita sepakatin itu.